Saya mau sampaikan bahwa pada hari ini Jumat tanggal 21 November 2025, Koperson telah melakukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan non eksekutable yang tanggal 7 November 2025. Olehnya itu dengan adanya pernyataan permohonan kasasi ini, maka penetapan Ketua Pengadilan tentang penetapan non eksekutable itu status quo. Jadi kita sampaikan kepada media bahwa setelah ini akan permohonan kasasi ini akan diberitahukan kepada para termohon kasasi dalam waktu 14 hari. Setelah itu permohonan kasasi akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diuji dan diputus. Kalau ini berkekuatan hukum berarti ini masih berlanjut, tapi apabila ini cacat hukum maka kita akan memulai lagi dengan bentuk kita yang baru, model kita yang baru untuk mengajukan permohonan eksekusi kembali. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ini kita bisa menang dan bisa dinyatakan bahwa penetapan non eksekusi ini cacat hukum. Demikian, silakan. Ya, baik. Ya. Teman-teman, melalui kuasa hukum sudah disampaikan dan kami mempertegas bahwa ada langkah selanjutnya, yakni karena sesuai dengan apa yang disampaikan kuasa hukum tadi oleh beliau Pak Abdul Rahman, ya, bahwa mulai hari ini penetapan non eksekutable itu dianggap nol lagi, ya, dianggap tidak berlaku lagi. Jadi selanjutnya kami dalam waktu dekat ini oleh kuasa hukum akan mengajukan permohonan eksekusi yang baru terkait 3 objek yang sudah nyata kalah di 2017 dan 2018 melakukan perlawanan verset, yakni pihak ketiga, ya, yang bukan para pihak. Itu akan kita lakukan lagi permohonan untuk eksekusi yang baru, begitu ya, Pak kuasa hukum, ya. Hari Senin kita akan ajukan permohonan eksekusi terhadap 3 objek putusan dan 3 putusan yang telah kalah dengan Koperson. Ya, mantap. Dan mereka tidak bisa berpegang lagi terhadap penetapan non eksekutable karena kita sudah nyatakan kasasi. Oke, ada teman-teman? Sehingga penetapan non eksekutable oleh Ketua Pengadilan Kendari itu bisa dibatalkan. Amin. Kalau itu dibatalkan berarti kita akan mulai dengan cara baru kita lagi untuk permohonan sita eksekusi termasuk kosa tering tahap kedua. Mantap. Jadi perjuangan kita ini belum selesai. Mudah-mudahan 2 bulan, kita harus porsir 2 bulan, ya kan? Februari sudah bisa putus, kita juga tidak akan tinggal diam juga. Kita akan berupaya di Mahkamah Agung untuk meyakinkan di sana. Nanti saya punya memori kasasi, alasan keberatan itu saya akan kasih. Supaya kita belajar bersama-sama bahwa penetapan pengadilan ini bukan putusan akhir. Namanya penetapan, bukan putusan akhir. Putusan pengadilan pun bisa dilakukan upaya hukum, apalagi hanya penetapan. Tapi perbuatan Ketua Pengadilan ini kita sudah ajukan keberatan kemarin di Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi untuk dipanggil dan diperiksa karena ada pelanggaran kode etik dan profesi serta penyalahgunaan kewenangan. Dan juga di Mahkamah Agung kita sudah menyurat di bawah Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung kemarin agar turun ke Kendari untuk memeriksa Ketua Pengadilan. Konsekuensinya itu berat. Kalau ternyata apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran kode etik, maka itu bisa dicopot sebagai Ketua Pengadilan. Karena apa yang dilakukan ini adalah mencederai hukum, mencederai rasa keadilan warga Koperson. Olehnya itu kita harus berbahagia juga, karena tidak semua upaya hukum ini diterima. Ternyata pernyataan kasasi kita diterima hari ini. Mudah-mudahan ini hari Jumat berkah ini. Mudah-mudahan ini menjadi babak baru buat kita, lagi semangat baru bahwa perjuangan kita ini belum berakhir. Yes. Setiap minggu 2-3 kali kita harus bertemu terus karena ada beberapa pergerakan yang harus dibantu untuk kita didukung. Hari Senin itu kita akan ada permohonan eksekusi terhadap 3 perlawanan, 3 objek yang akan kita lakukan sita eksekusi dulu. Tidak perlu persetering karena ini sudah diakui batas-batasnya semua. Jadi warga Tapak Kuda tidak harus bergembira dulu.
karena dengan permohonan kasasi ini penetapan itu tidak berlaku lagi. Nanti kita menunggu putusan pengadilan, ya kan? Olehnya itu saya minta rekan-rekan sekalian, kita tetap semangat, kita saling membantu, ya kan? Jadi kita pertemuan terus ini, ya kan? Hari Senin habis kita ke Polda, kita ke pengadilan lagi, pengadilan tinggi untuk bisa di follow up juga, agar ketua pengadilan negeri itu bisa diperiksa secara transparan. Mantap. Betul. Jangan hakim baru bisa menggugurkan putusan-putusan hakim yang lalu. Nah, itu pelanggaran perilaku dan kode etika. Itu kita segera masukkan dalam keberatan kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.